Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Papa Ujiani dengan NPM 201100325 dari kelas 7E. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pengambilan keputusan etis. Perilaku tidak etis dalam bisnis tidak hanya menciptakan risiko hukum bagi perusahaan, namun beresiko pada kelangsungan hidup perusahaan. Perusahaan yang tidak peduli terhadap etika akan merusak reputasi dan berimplikasi kalahnya persaingan dalam pasar. Bahkan kemungkinan perusahaan mengalami kebangkrutan. Nilai-nilai etis adalah keyakinan dan prinsip-prinsip yang secara adil untuk tujuan kesejahteraan. Dua elemen penting nilai-nilai etis. Yang pertama, nilai etis bertujuan untuk kesejahteraan. Yang kedua, kesejahteraan atas dasar nilai etis bukan merupakan kesejahteraan yang bersifat pribadi dan egois. Sementara, prinsip etika bisnis menurut Sonny Kerab tahun 1998 dan dikutip kembali oleh Muhammad Muslim pada tahun 2017, terdapat 5 prinsip etika bisnis. Yang pertama, prinsip otonomi adalah sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan tindakan berdasarkan kesadarannya tentang apa yang dianggap baik untuk dilakukan. Prinsip ini memberikan kesempatan pada perusahaan secara bebas memiliki kewenangan sesuai dengan bidang usaha serta sesuai dengan visi dan misinya. Yang kedua, prinsip kejujuran merupakan prinsip yang mendasar dalam mendukung keberhasilan usaha bisnis. Dalam bahasa agama Islam disebut dengan al-amin, sebagaimana disematkan Rasulullah SAW. Terdapat 3 lingkup kegiatan bisnis yang berhasil kalau tidak didasarkan atas kejujuran. Yang pertama, jujur dalam memenuhi syarat-syarat perjanjian dan kontrak. Yang kedua, kejujuran dalam penawaran barang atau jasa dengan mutu dan harga yang sebanding. Ketiga, jujur dalam hubungan kerja intern dalam suatu perusahaan. Yang ketiga, prinsip keadilan menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai dengan kriteria yang rasional, objektif, serta dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, prinsip saling menguntungkan. Menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua pihak. Yang kelima, prinsip integritas moral. Integritas adalah suatu konsep berkaitan dengan konsistensi dalam tindakan-tindakan, nilai-nilai, metode-metode, ukuran-ukuran, prinsip-prinsip, ekspektasi-ekspektasi, dan berbagai hal yang dihasilkan. Orang yang berintegrasi berarti memiliki pribadi yang jujur dan memiliki karakter kuat. Pengambilan keputusan yang etis dalam konteks pribadi dan profesional. Yang pertama, menentukan fakta-fakta yang dibutuhkan. Yang kedua, mengenali terlebih dahulu sebuah keputusan atau permasalahan sebagai sebuah keputusan yang bersifat etis atau bermasalah etis. Yang ketiga, mengidentifikasi dan mempertimbangkan semua pihak yang dipengaruhi oleh sebuah keputusan. Yang keempat, mempertimbangkan alternatif-alternatif yang tersedia. Yang kelima, mengambil keputusan harus tetap dilakukan seperti apapun kondisinya. Yang selanjutnya, pengambilan keputusan yang etis dalam konteks tanggung jawab memberi kerja dan hak karyawan. Yang pertama, isu-isu etis di tempat kerja. Yang kedua, parameter dan hubungan kerja. Yang ketiga, perampingan. Yang keempat, kesehatan dan keselamatan kerja. Pengambilan keputusan yang etis dalam konteks penggunaan teknologi dan privasi di tempat kerja. 1. Kejujuran dan akurasi. Yang kedua, menghargai privasi. Yang ketiga, menghargai hak-hak kepemilikan dan rasa aman. Yang keempat, akuntabilitas. Selanjutnya yaitu pengambilan keputusan yang etis dalam konteks pemasaran. Yang pertama, kejujuran. Yang kedua, keadilan. Yang ketiga, kesehatan. Dan yang terakhir, keselamatan bagi konsumen. Pengambilan keputusan yang etis dalam konteks tata kelola perusahaan, akuntansi, dan keuangan. Yang pertama, standar. Yang kedua, independensi. Yang ketiga, seleksi. Yang keempat, kepemimpinan. Yang kelima,
tenaga ahli, yang keenam budaya, dan yang terakhir tanggung jawab. Sekian presentasi dari materi tersebut. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.